Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sawadee-kap, kap. Oke teman-teman. Hari ini di hari Rebo ya. Tanggal berapa sih? Tanggal 15, tanggal 15 Mei. Posisi gue lagi di rumah ya. Hari ini kebetulan gue lagi nggak kerja. Udah seminggu gue nggak kerja karena kemarin sempet sakit teman-teman ya. Sempet dirawat. Itu nggak penting lah ya. Gue sakit apa yang penting gue udah ngomong aja. Nah untuk kali ini gue pengen ini nih ngeliatin kondisi motor gue selama tahun ya. Jadi selama setahun ya wajar sih ya karena faktor pemakaian juga. Jadi sisi oilnya tuh yang di sini nih, ini udah bocor, udah gue ganti ya. Udah gue ganti. Ini makanya murah sih ya, cuman 11 ribuan aja gitu. Dan sekalian gue mau sedikit apa ya, berbagi lah pengalaman gue selama lebih dari 1 tahun gue pakai motor Vigo ini ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya sama motornya enak menurut gue, cc nya cukup 125, nggak kenceng nggak pelan juga ya, standar lah. Terus ya pokoknya kalau dari pemakaian sih, terus motornya juga nggak rewel juga ya, tapi balik lagi ya tergantung pemakaian. Karena selama gue pakai sejak kemarin gue pakai ngojek itu, gue ngojek juga jaraknya deket-deket, nggak pernah ngangkut yang jauh-jauh, jarang banget. Kehitung lah yang jauh itu pun karena faktor agak searah itu doang sih biasanya sih kalau misalkan gue ngangkut yang jauh-jauh itu. Jadi selama setahun ini ya kendalanya gue udah ganti apa ya, paling kampas ya, kampas depan belakang, terus baru sekali itu juga. Terus gue filter udaranya gue udah ganti yang stainless. Ini karena gue pengen aja gitu, daripada yang bawaan kan dia bahannya dari kertas gitu ya, gampang kotor. Kalau yang model gini kan gampang dibersihin. Apalagi kalau panel gue udah ganti kemarin, pas ada kan di video sebelumnya kan gue ganti panel juga. Kampas gue pakai punya NMAX, itu pun kampas lama ya, kampas bekas motor gue dulu, masih tebal, masih bagus. Terus masalah ini shock nih, ini udah pakai shock breaker punyanya Extra ya. Karena yang orinya tuh udah sempet bocor 2 kali. Memang keluhannya tuh motor ini kalau menurut gua itu ya di shock depan sama shock belakang. Kalau shock depannya terlalu apa ya, terlalu empuk juga ya, jadi suka mentok kadang-kadang. Yang ini juga, apalagi yang belakang bawaan orinya itu terlalu empuk banget, jadi dia gampang bocor. Ini gue ganti nih ya, belum lama sih, ini kemarin habis lebaran gitu. Apalagi ya, paling gitu-gitu aja sih, nggak ada yang sampai gimana-gimana, cuman sebatas itu. Gue ganti spare part. Nah untuk keluhannya paling ini nih, ini kan motor Vigo ini kan jarang banget ya istilahnya gimana ya, di jalan itu jarang banget orang yang pakai Vigo ya, karena kan kalau dilihat dari bodi gitu ya seperti ini, itu nggak semua orang bisa suka. Apalagi model yang sebelumnya itu menurut gua tuh kurang bagus ya. Ini masih penting nih untuk keluaran yang paling barunya tuh, untuk bodinya lebih bagus dibanding tahun sebelum-sebelumnya kalau menurut gua. Itu juga ya mungkin orang juga lebih seneng pakai yang familiar ya, motor yang sering di jalan tuh paling banyak tuh kalau dari Yamaha ya, kalau enggak NMAX, Aerox yang banyak. Terus gear juga masih jarang banget ya. Ya rata-rata sih mendominasi ya, gue akuin memang kalau di jalan tuh kebanyakan tuh motor dari kompetitor sebelah gitu. Kayak Honda gitu ya,
Beat apalagi, motor sudah umat ya. Vario kayak gitu-gitu. Nah untuk keluhannya paling kalau misalkan model gua pakai motor Vigo ini, berhubung ini memang kurang laku di pasaran, padahal motor enak loh ya, tapi mungkin ya orang Indonesia kurang suka aja ya. Kurang gaya kayaknya. Jadi berhubung ini motornya kurang laku, jadi kalau buat lu yang suka modif-modif nih ya, kalau gua kan emang gak suka modif-modif ya, dari dulu tuh ya modif standar doang, paling gue main di cat, main di pelek doang sih, ngecat doang gitu. Apalagi, nah kalau buat nyari spare part itu memang agak susah, malah nggak ada ya. Lu misalkan mau modif apa gitu, nggak kayak Honda Beat atau Vario yang banyak buat inilah, buat lu misalkan dari rem, dari apapun, dari spion apalah itu ya, tetap pengeknya, aksesoris lah pokoknya itu memang sulit buat ngedapetin. Sampai spare part pun gue tadi cari nih saringan stainer oil nih, ini kan jadi, nah ini sekalian gue mau ganti oli juga ya. Nah di sini kan dia ada saringannya juga, gue nyari aja dari kemarin tuh kosong mulu gitu. Jadi gue pengen gue ganti itu, sampai sekarang belum gue ganti karena nggak ada spare part lagi, susah nyari spare partnya gitu. Kalau saran gue sih ya, kalau misalkan pengen beli motor ini mikir-mikir lagi kan ya, mendingan lu, pasal gua mendingan lu ngambil motor yang umum, misalkan kalau Yamaha Aerox lah atau NMAX itu banyak spare part karena itu motor laku juga. Kalau dari Honda Beat ya, Vario tuh banyak banget spare part. Jadi kalau ini nggak bisa, mau dipakai spare part gear beda katanya, dia tersendiri, jadi agak susah juga. Ya paling gitu aja ya keluhannya itu kalau misalkan pakai motor yang kurang laku di pasaran, kalau menurut gua. Tapi enak sih untuk keseluruhan, gua bawa motornya enak, posisi ridingnya enak ya, bawa penumpang juga enak. Itu juga ini masuk comfort ya kalau di Gojek. Gue nggak suka comfort gitu ya. Gue sempet kesel juga nih, kenapa nih motor tuh masuk comfort, padahal itu body doang gede ya. Saya masih kecil, gue ngangkut yang kayak orang badak mah agak repot juga. Makanya kemarin sok gue tuh bocor semenjak ada goreng comfort. Kira ya gue mau pasangin dulu, ini gue pasang sendiri. Kalau untuk kunci sih aman ya. Kalau untuk urusan persipit-sipitnya mah gue udah lengkap, dari mulai kunci sok ada ya kemana udah bisa lihat ya. Ini tracker buat pandel, buat ini mangkok, ini tracker buat kipas ya, impact juga gue punya itu ya teman-teman ya. Nah ini rencananya setelah gue pasang, gue pengen cuci dulu ini karena kotor banget tuh. Terus niatnya hari ini gue pengen ngojek karena gue udah nggak punya duit nih, terus terang aja. Balik lagi nih masalah gue dirawat kemarin, meskipun gue pakai BPJS kemarin, tapi gue jatuhnya tetap bayar. Gue dirawat 2 hari, 3 hari 2 malam, itu keluar duit hampir 4,2. Kenapa gue bayar? Karena gue bayar denda ya. Bayar denda sama bayar tunggakan, karena selama 2 tahun tuh BPJS gue nggak bayar. Jadi ya harus dibayar dulu kalau pengen pakai BPJS gitu teman-teman. Yaudah ya, mungkin segitu aja video gue kali ini. Makasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.